Kasus viralnya video adu mulut antara wisatawan dengan penyedia jasa transportasi sopir lokal atau konvensional di kawasan Pelabuhan Padangbai, Karangasem, dan Sanur Denpasar baru-baru ini kembali membuka babak lama polemik di sektor pariwisata Bali. Meskipun insiden tersebut telah berakhir damai dengan permintaan maaf kedua belah pihak, dampaknya terhadap citra destinasi wisata Bali mendapat sorotan tajam. Praktisi pariwisata Bali, Ida Bagus Purwasidemen, akademisi yang mengajar di berbagai lembaga pendidikan tinggi ini menekankan bahwa polemik semacam ini adalah gejala dari masalah struktural yang lebih dalam, dan ia menyoroti peran pemerintah yang dinilai selalu terlambat dalam respons perkembangan industri. Praktisi yang karib disapa Gus Purwa ini menilai bahwa polemik tersebut buntut dari gesekan antara kedua jenis layanan transportasi yang kemungkinan besar disebabkan oleh adanya perbedaan fundamental dalam pelayanan, terutama terkait kemudahan akses dan kepastian harga. Mudahnya akses karena ada aplikasinya dan kepastian harga juga melalui aplikasi. Sedangkan transportasi lokal, tamu harus berupaya keras dengan usaha tawar-menawar dan kadang tidak pasti, ujar Gus Purwa saat dihubungi Tribun Bali, pada Sabtu 29 November 2025. Persaingan harga wajar-wajar saja, sama halnya dengan harga kamar hotel. Ada harga, ada kualitas pelayanan. Sepanjang memberikan kepuasan pelayanan bagi wisatawan, harga tidak akan jadi masalah, sambungnya. Hal ini, menurutnya, seringkali berakibat pada kekecewaan wisatawan. Lebih lanjut, ia mengkritik keras kebijakan larangan penjemputan bagi transportasi daring di titik-titik tertentu. Larangan penjemputan sebenarnya tidak bagus bagi wisatawan. Bayangkan hal tersebut tidak disangka akan terjadi dan berakibat tamu itu sendiri menjadi korban, tegasnya. Poin kritik paling tajam diarahkan kepada pemerintah. Sidemen menilai pemerintah lalai dan lamban dalam membuat regulasi yang jelas dan tegas. Pemerintah selalu terlambat. Aturan terkait transportasi online saja masih meraba-raba dan belum dipahami dengan baik, bagaimana mau mengatur, cecarnya. Kata pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, Bali ini keterlambatan regulasi menciptakan ruang abu-abu yang memicu konflik berkelanjutan di lapangan. Gus Purwa juga menyoroti masalah kompetensi dan profesionalisme para sopir yang melayani wisatawan, baik online maupun lokal. Ia menekankan bahwa menjadi sopir wisatawan adalah bagian dari dunia hospitality yang tidak mudah dan membutuhkan sertifikasi, sama seperti profesi lainnya. Saya tidak kaget dengan perilaku sopir yang tidak tahu bagaimana sebaiknya memberikan pelayanan kepada wisatawan karena mereka tidak kompeten. Ini salah satu kuncinya, katanya. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya bertindak tegas karena pemerintah yang menyediakan segala aturan tersebut namun tidak peduli dilaksanakan atau tidak. Pengalaman buruk bagi wisatawan akibat polemik ini, secara langsung berakibat pada citra buruk bagi destinasi Bali. Ujung-ujungnya kapok datang berkunjung dan bisa jadi turunnya kunjungan wisatawan, akan berakibat ke usaha industri pariwisata lainnya. Ini yang belum disadari oleh para sopir online maupun lokal, papar Gus Purwa. Faktor keamanan menjadi pilihan utama wisatawan saat memilih destinasi. Sesuai ketentuan Sabta Pesona, aspek aman adalah yang pertama. Ia juga menyinggung praktik pemasangan tarif seenaknya, atau mengenakan tarif yang tidak disepakati, yang semuanya merugikan wisatawan dan mengancam citra Bali sebagai destinasi yang aman dan nyaman. Mereka memilih Bali karena secara umum Bali aman. Hal inilah yang tidak dipahami oleh segelintir oknum yang sembarangan dan gegabah mengabaikan faktor keamanan bagi tamu, pungkas Gus Purwa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.